kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga. Terima kasih Tuhan oleh karena berkat-Mu masing-masing kami boleh hadir di acara kebangunan rohani ini. Biarlah kiranya rahmat dan kasih Tuhan menjadi bagian kami, sehingga firman-Mu kami mengerti dan kami bisa implementasikan dalam kehidupan kami. Dan di dalam dunia yang banyak problema dan krisis ini, kami pun boleh mendapat kedamaian dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa salah kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Amin. Selamat malam saudara pemirsa HCBN ARN TV di rumah, di studio, dimanapun Anda berada. Pada malam ini kita sudah tentu berbahagia oleh karena di tengah-tengah banyak masalah selama seminggu kita di tempat ini, kita akan mendengarkan satu resep bagaimana supaya kita boleh mengatasi masalah-masalah kita di dunia yang penuh dengan krisis sekarang ini. Kita selalu dengar bahwa zaman kita ini zaman krisis. Ada krisis rumah tangga, ada krisis finansial, ada krisis moral. Semuanya krisis demi krisis. Dan apa obatnya? Oleh sebab itu selama seminggu saudara-saudara dengarkan bahwa yang kita dapati satu jawaban yang pasti dari firman Tuhan. Pada malam ini kita punya judul yaitu pengharapan di tengah krisis akhir zaman. Kenapa? Oleh karena di tengah-tengah krisis sekarang ini, maka orang berbagai-bagai pendapat bagaimana ini menyelesaikan krisis tersebut. Dunia semakin maju, super modern, tetapi krisisnya semakin parah. Sehingga ada orang katakan dunia krisis dan pasti akan terjadi satu kiamat. Hanya bagaimana caranya, inilah yang menjadi masalah. Di dalam Matius 24 ayat 3, Tuhan Yesus katakan, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Tanda kesudahan dunia. Semua para ahli setuju bahwa dunia ini lambat laun akan mengalami satu kekrisisan. Ada beberapa teori dunia pasti kiamat. Sekurang-kurangnya para ahli katakan ada 4 cara. Pertama yaitu dunia kehilangan energi matahari atau eternal winter. Menurut pendapat mereka, energi matahari yang menyinari bumi lambat laun akan habis. Ibarat satu mesin, akhirnya energinya habis. Dan dunia ini, coba bayangkan, kalau seminggu saja dia tidak bersinar, maka dunia ini akan menjadi beku dan semua kita akan menderita dan mati. Itu juga akan terjadi. Itulah menurut satu pemikiran. Ada yang mengatakan bahwa dunia ini seperti satu buah yang sudah menjadi tua, yang mengecil, dan pada waktu terjadi hal demikian itulah terjadi gempa bumi selalu terjadi. Ada yang katakan tabrakan benda-benda di langit. Coba saudara bayangkan, dia katakan satelit bumi ini
bertabrakan dengan bulan yang begitu besar, lantas tidak berjalan pada porosnya, bertabrakan, maka terjadi gempa bumi yang luar biasa, maka kita pun jadi abu juga. Perang nuklir, international suicide, bahwa bom atom adalah yang tadinya digunakan untuk gurun pasir mengorek emas umpamanya, bisa jadi berkat, tetapi sekarang nuklir tersebut banyak sudah digunakan untuk membunuh sesama manusia. Jadi inilah kita lihat bahwa dunia pasti kiamat. Manusia sejak zaman Plato hingga sekarang ini mau menciptakan dunia yang baru. Mereka dikatakan punya utopia, karena zaman dulu zaman batu berubah menjadi zaman development. Setelah itu ada dinamakan under development country, lantas modern, super modern. Jadi dia katakan bahwa manusia itu berubah menjadi lebih baik. Tetapi apa yang terjadi itu hanya hayalan saja. Seorang Plato, seorang filosofer, dia katakan negara yang ideal, the ideal society ialah negara yang dipimpin oleh orang-orang filosofer seperti dia, orang-orang bijak. Tetapi apa yang terjadi setelah dia lihat dunia di sekelilingnya, dia tidak bisa ajar dengan baik. Akhirnya filosofer ini pun bunuh diri. Dia rasa dia gagal. Francis Bacon, dia katakan dunia ini akan makmur adil apabila diatur oleh para saintis dan para ahli. Tapi pada kenyataannya banyak para ahli itu sendiri menghisap rakyatnya dan mementingkan dirinya sendiri. Akhirnya dia katakan sebenarnya sekarang ini di TV-TV kita bisa lihat dunia dalam berita, sebenarnya bukan lagi dunia dalam berita, tetapi dunia dalam derita. Itulah yang sebenarnya terjadi, yang kita selalu saksikan. Hitler berpikir dunia ini akan maju apabila manusianya manusia canggih. Maka dia buat di tempatnya ada pabrik manusia. Pejantannya yaitu seorang yang jenius, gagah, cantik. Wanitanya juga dipilih. Wanita yang tinggi, seksi, menarik. Lantas seperti sapi piaraan dibuat mereka di dalam satu rumah, sehingga nanti anak-anak yang dilahirkan orang-orang ini jadi orang-orang Jerman yang memang nomor satu. Otaknya akan bagus, tampan, menarik. Itulah dia punya cara supaya Eropa bisa dikuasai dan dunianya di sana akan makmur. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Semuanya hanya ilusi. Dia sendiri pun akhirnya mengakhiri hidupnya, karena rupanya bukan demikian. Jadi kalau begitu, apa kata firman Tuhan? Masalah dunia ini sebenarnya sudah diutarakan di dalam firman Tuhan dengan hanya kurang lebih 300 kata. Mulai cerita zaman dulu, sekarang dan akan datang. Dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar bermimpi satu patung yang luar biasa. Patung ini kepalanya terdiri dari emas. Itulah satu kerajaan yang paling mulia yang pernah terjadi di dunia ini. 20 tahun pun mereka duduk, devisa negaranya cukup untuk membiayai rakyatnya. Kerajaan itu adalah kerajaan emas. Inilah yang dinamakan sejarah, saksikan kerajaan Babylon dari tahun 605 sampai 539 before Christ. Setelah itu emas berubah menjadi lebih turun kualitasnya, kerajaan perak. Kerajaan perak itu
Inilah Medo dan Parsi. Setelah itu ada kerajaan Grika, tembaga. Setelah itu ada kerajaan besi, kerajaan Roma. Sejarah saksikan. Dan setelah itu ada kerajaan yang disebut kerajaan jari-jari. Saya buat ini sederhana. Saudara bisa baca di dalam Daniel pasal 2. Hanya 300 kata sejarah dunia dalam nubuatan, mulai dari sejak dulu, sekarang, dan akan datang. Ini ada satu penulis yang luar biasa. Sejarah begitu tebal bukunya, tetapi sejarah dunia ini hanya 300 kata disaksikan dan ditulis oleh buku Daniel yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan akhirnya dikatakan yang terakhir ini, seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang pik dan sebagian lagi dari besi. Artinya kerajaan yang terakhir di dunia ini terdiri dari kerajaan yang kuat dari besi dan tanah liat, kerajaan yang lemah. Memang dunia kita ini terdiri dari negara-negara yang kuat dan negara-negara yang lemah ekonomi sekarang ini. Dan disinilah tidak bisa lagi bercampur baur satu dengan yang lain. Sejarah buktikan bahwa 10 jari-jari itu adalah 10 kerajaan dan negara, yaitu negara Jerman, Swiss, Prancis, Italia, Inggris, Portugis, dan Spanyol. Ini semua ditulis di dalam Alkitab. Ini saya ulangi, kalau saudara baca semua apa yang dinubuatkan oleh Tuhan, yang ditulis ribuan tahun yang lalu, Dia amarkan dan sekarang ini terjadi. Ini membuktikan bahwa dunia yang diciptakan Tuhan, Dia tahu juga obat krisisnya. Karena hanya oleh 300 kata tadi semua dilaksanakan dan terjadi semuanya. Lantas kalau begitu, patung tadi, kerajaan lambang patung tadi, mulai dari emas, perak, tembaga, besi bercampur tanah liat, dihantam oleh satu batu. Dan kerajaan batu itu ialah kerajaan yang terakhir. Dunia yang baru dulu, dunia Eden, akan dikembalikan kepada Eden. Ini hanya Tuhan yang membuat. Nah, oleh sebab itu, kapan tetapi teori tersebut, dunia ini tidak dihancurkan oleh perang nuklir. Dunia ini yang dijadikan Tuhan, Dia juga akan memperbaikinya. Di dalam Matius 24, Yesus memberikan lebih dari 20 tanda kedatangannya. Saudara-saudara pemirsa di rumah, mari kita buka ayat tersebut. Dan kuncinya dunia ini krisis ada di sana. Di dalam dunia politik. Bagaimana keadaan dunia politik? Di sini dikatakan apabila terjadi nanti demikian, maka dunia ini akan berakhir. Dalam dunia alamiah, apa yang terjadi? Tanda-tanda alam. Dalam dunia agama, apa yang terjadi? Semua disebutkan di dalam Alkitab. Dalam dunia, di dalam keadaan masyarakat, semuanya itu disebutkan di sana. Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, akhir zaman, akan datang masa yang sukar. Ini saudara, ayat ini ditulis tahun 70-an. Sekarang ini sudah tahun 2014. Dengan kata lain, 1940 tahun yang lalu
diamarkan bahwa apabila nanti begini tabiat manusia, keadaan manusia, maka dunia ini akan berakhir. Jadi kita lihat di sini, ini yang dinamakan nubuatan, ramalan yang tepat. Kalau manusia hanya bisa meramal-meramal, belum tentu tepat. Tetapi ini ribuan tahun yang lalu diramalkan dan tepat. Dia katakan bahwa hari terakhir adalah masa yang sukar. Setuju kita semua di Indonesia ini dan di dunia ini, semua sekarang ini adalah masa yang sukar. Saya pikir sekali, tetapi sekarang ini saudara-saudara, orang yang di Amerika pun sulit sekali. Kerja pun tidak boleh 2 shift karena sudah terbatas. Ya, justru sekarang di Asia ini lebih banyak bisa buka usaha. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kalau tahun 40-an atau tahun 60-an di Indonesia ini pun namanya ada budaya gotong royong. Ya, saya ingat itu, saya di desa, kalau ada umpamanya orang panen, terus datang famili, potong ayam, semua kita bekerja sama memanen ladang kita. Sangat luar biasa sekali. Tapi sekarang ini saudara-saudara tidak ada lagi. Ada uang abang sayang. Kalau tak ada uang abang melayang, ya. Konsepnya uang. Kita yang di Jakarta, kalau dibuka ini otaknya ini krok, ditulis di dalamnya ini uang, katanya di sini. Hanya itu saja konsepnya sekarang ini, ya. Padahal sebenarnya semua ini uang, entah materi, semuanya itu untuk kebahagiaan manusia. Dan manusia oleh karena mencintai dirinya sendiri, maka dia menderita. Karena manusia itu menurut sosiolog, dia katakan zon politikon. Manusia tidak boleh tidak peduli terhadap sesamanya. Dia akan sharing, dicintai dan mencintai. Baru dia punya kebahagiaan. Jadi zaman sekarang oleh karena situasi, kita mencintai diri kita sendiri. Ya, saya pergi satu sekali perjalanan, lantas di airport. Ini keluarga mereka. Yang satu pegang HP istrinya, sibuk dia. Lantas sang suami juga begitu. Anaknya juga begitu. Ada 3 anaknya di situ. Jadi nggak ada berkomunikasi. Saya mati. Nggak ada berkomunikasi. Semua bermain dengan apa namanya, gadget namanya. Ya. Hanya begitu saja. Lantas satu serius yang di sana. Padahal saya pikir ini adalah family time. Kalau jalan bersama-sama kan yang paling penting kita bersama. Karena bersama-sama pun mereka itu saya rasa bukan gampang. Ya, saya bilang sama istri dan anak-anak saya kalau sudah mulai jalan sama-sama, ini cabut semua itu. Jangan umpamanya lagi kita bersama-sama lah, kamu kontak lagi temanmu. Saya bilang sama anak, nggak boleh. Ini family time. Tetapi sekarang ini memang kita diajar untuk mencintai diri kita sendiri karena kita bisa asik, ya, tanpa bergaul dengan orang. Padahal manusia itu zon politikon. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya. Sekarang ini yang pembohong baru laku. Ya. Kalau yang benar-benar dianggap ketinggalan zaman, itulah dia punya perubahan budaya. Mereka akan menjadi pembina, mereka akan berontak terhadap orang tua. Kalau zaman dulu kita sangat hormat, sama bukan hanya sama orang tua, sama yang dituakan. Saya pergi ke Korea, salut juga saya. Asal lebih tua dari dia, tunduk, respect. Nah, tidak heran mungkin itu sebabnya orang Korea itu maju, ya. Kalau di sini sekali-sekali kalau ada kita naik bus, sudah kita orang tua sudah berdiri, datang anak muda katakan, ya kan aturannya kan kalau zaman dulu selalu silakan Pak, kan begitu, itulah etika. Tapi sekarang ini ya salah sendiri, kenapa mau naik bus begini? Nah, jadi dia lagi yang salah. Ini
krisis etika juga. Padahal di dalam kita menghormati orang tua itu, yang lebih tua dari kita, di situ ada satu kepuasan. Ya. Manusia tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Ya, kita lihat di sini, ini ciri-ciri manusia akhir zaman. Tidak tahu berterima kasih. Ya, satu kali kami lewat, lantas ada kasih dana. Terus langsung dikatakan gini, Pak, ini enggak kurang ini, Bapak punya mobil kok hanya segini. Kurang berterima kasih. Sebenarnya, pertama, kalau orang selalu berterima kasih kepada Tuhan, maka dalam hidup ini dia senang. Jangan dari orang lain kita harap, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan nafas kehidupan. Ya. Lantas dikatakan tidak mempedulikan agama. Agama pada zaman ini sudah ketinggalan zaman dianggap orang. Ada yang pernah bilang kepada saya, pendeta katanya dalam KKR, sebenarnya agama ini harus merevisi ajarannya, karena ajaran yang diajarkan oleh agama itu sudah ketinggalan zaman. Itu dimulai tahun 1445 sebelum tarikh Masehi. Dipelopori abad pertama, sekarang sudah abad 20. Ceritanya sudah ketinggalan zaman. Tapi saudara-saudara pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, kelihatannya ajaran agama ini apabila dipraktekkan, ini salah satu obat krisis. Bayangkan, Alkitab adalah buku sepanjang zaman. Sudah 4000 tahun umurnya, tetap saja semuanya ini berlaku hingga saat ini. Ini yang menyebabkan 52 juta Alkitab selalu dicetak tiap tahun. Oleh karena apa? Oleh karena di sana banyak kita dapat jawaban-jawaban. Nah, saudara-saudara, saya akan berikan sedikit tanda-tanda krisis dalam dunia politik. Saudara lihat, tadinya hanya 10 kerajaan, sekarang betapa banyak sekarang ini sudah negara-negara di dunia ini, ratusan. Seolah-olah dengan berbagi maka negara maju, tetapi ternyata banyakkan negara-negara kecil itu yang menderita. Orang berpikir dengan berpecah maka gampang memakmurkan dirinya sendiri. Ternyata sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ciri tanda perang. Abad 20 dan 21 abad perang. Abad 20 conventional war. Pada perang dunia 1, perang dunia 2. Tapi kalau abad 21 bukan lagi conventional war, ini teroris. Dimanapun orang nggak aman. Di negara Amerika, negara Eropa kita rasa aman karena security-nya yang luar, tapi juga tidak aman. Ya, padahal mereka punya alat-alat canggih. Ya, kenapa saya katakan alat-alat canggih? Saya dikasih teman alat supaya jangan terlambat, buru-buru selalu ke airport, maka dikasih satu alat. Alat ini bisa saya lihat pesawat yang mendarat dan terbang. Jadi saya bisa lihat di saya punya iPad. Oh, ini saya mau naik ke umpamanya Lion dari Medan, nomor sekian. Saya hidupkan, saya tahu di mana pesawat kita terbang. Oh, ini masih apa ya? Kita jadi saya bilang ini canggih sekali sekarang ini. Itu radar yang sudah dijual kepada kita, apalagi radar yang dibuat tentara Amerika Serikat sana sudah lebih canggih. Jadi apa yang dia katakan pesawat sebenarnya banyak tanda tanya di situ. Ya, karena sebenarnya sekarang ini tidak ada lagi yang tertutup.
Ya, semua terbuka. Sedangkan kita pun orang biasa bisa cek. Jadi saya bisa cek itu kalau berangkat. Enggak pernah ada teman, oh kita buru-buru. Saya bilang enggak, pesawatnya masih di situ, masih ini masih di Palembang, dia masih di situ. Jangan takut. Dan benar setelah truk mendarat, ini sudah mau mendarat ini. Coba lihat di sana, di runway-nya sana, benar mendarat dia. Jadi bilang canggih juga kau punya. Ya, saya bilang rupanya sekarang ini memang sudah luar biasa. Ya. Perang terjadi. Dan perang ini saya rasa sudah terjadi. Surat kabar katakan there were 165 wars which more than 10,000 enemy. 5 of these claim more than 6 million victims. Jadi coba bayangkan 165 perang dengan 10 juta tentara berperang menyiksa dan saling membunuh 6 juta korbannya. Inilah gambar-gambar yang ini adalah dokumentasi saudara-saudara pada waktu perang dunia di mana Hitler terlibat di sana. Semua tentara sekutu dimasukkan ke dalam satu barak, dibuat seperti barak ayam. Ya, begitu menderitanya mereka dan akhirnya terjadi perdamaian. Ya, itu sebabnya kalau saudara pergi ke PBB, dibuat di situ satu simbol senjata, pistol, tapi pistol ini larasnya itu diputar sehingga bukan lagi lurus begitu, tapi sudah berputar ke bawah. Artinya stop perang. Yaitu dipelopori oleh Winston Churchill, Roosevelt dan Joseph Stalin pada waktu itu. Tetapi damai-damai dibilang tetap juga perang. Ya, Vietnam, perang Indochina, Islam dengan Islam, Iran dengan Irak. Ya, perang suku di Afrika sama-sama hitam. Jadi memang watak orang sudah watak perang. Karena kenapa? Tidak ada kedamaian, tidak ada Yesus Kristus di dalam diri mereka. Perang Kongo, ya, Israel, Lebanon, dan orang bangga pada waktu ini dikatakan ada mengakhiri perang dunia dengan bom nuklir seperti cendawan. Datang seorang ahli katakan memang bom tersebut mendamaikan dunia, tetapi dia katakan dia ragu-ragu. Sekarang manusia sudah menciptakan neraka. Begitulah kesimpulannya. Ya. Karena memang salah-salah. Dunia ini hanya dilempar dengan 2 bom saja. Satu Pasifik sebelah ke Amerika Selatan, satu lagi ke area Asia, hanya 2 saja, semua rata semua. Jadi ini sangat luar biasa saudara-saudara. Oleh sebab itu didirikan gedung PBB supaya aman. Tetapi apa yang terjadi? Perang tetap berlangsung. Di sini kita lihat negara adidaya, Rabin, Clinton dan Arafat menyelesaikan masalah Palestina supaya kita lupakan perang. Sebagaimana Alkitab katakan, pabrik tumbak dibaca waktu mereka berdamai ini. Pabrik tumbak dirombak pandai besi menjadi pabrik cangkul dan bajak. Itu dibaca itu. Artinya jangan lagi mengasah tumbak saja atau pisau yang kita buat. Pandai besi itu dirubah menjadi cangkul dan bajak. Inilah perdamaian dia katakan. Tapi apa yang terjadi sebentar setelah itu diasah lagi pisaunya lagi. Perjanjian perdamaian yang rapuh. Akibatnya mulailah terjadi begini. Inilah perang tadi. Saudara lihat foto-fotonya di sini. Belum ada yang mati tapi sudah digali lubang. Karena dianggap nanti ini tentara ini akan mati juga ini. Jadi ngeri sekali. Seorang tentara katakan, untuk apa ini digali? Ya buat kita. Karena memang sudah terjadi demikian sehingga perang dunia 1 20 juta tewas, perang dunia 2 50 juta. Dan akhirnya dibuat lagi semangat Geneva.
Nah, ini di Geneva ini. Kebetulan ada pernah pertemuan dulu di sana, kami ada ke sana, yang satu simbol namanya air, seperti simbol air hidup memancar terus, ya, yang menyejukkan. Nah, jadi saya pun nebeng-nebeng pula di situ untuk supaya ada kenangan seperti air hidup. Ya. Baik, pada waktu mereka katakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Mereka pasti tidak akan luput. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Dan memang kita lihat perang tetap berlanjut. Seorang pemenang hadiah Nobel bidang kimia dan anggota dari Komite Uranium dari Operasi Kunci U-235 menulis, saya menulis untuk menakutkan Anda, saya sendiri ketakutan. Semua ilmuwan yang saya tahu merasa ketakutan akan hidup mereka dan takut akan hidup Anda. Jadi ini kenapa demikian? Diberikan dia penghargaan bahwa dia mendapat satu seperti bom tadi atau alat yang luar biasa. Tetapi umumnya manusia tidak menggunakannya untuk kepentingan kemanusiaan. Karena dikatakan apabila nuklir itu digunakan sebenarnya untuk kemanusiaan sangat banyak manfaat. Ya, seperti di Irian, banyak di situ tambang emasnya, dibom pakai nuklir keluar emas semua, kan bagus. Tapi bukan itu yang dibuat. Umpamanya tanah gurun dibom, terus beraduk dia jadi subur. Tapi bukan ke sana dibuat, membunuh manusia. Tanda-tanda dalam dunia alam. Dunia mengalami krisis dan mendekati kiamat. Ada tanda-tanda dari alam. Pertama dikatakan di sini, kelaparan. Sekarang ini saja dunia ini, kita di Indonesia ini masih bagus, tetapi dunia Afrika banyak sekarang ini kelaparan. Kenapa katanya? Ada satu tulisan pernah saya baca. Dulu Afrika tertolong karena negara Tiongkok komunis dan beberapa di negara Amerika Selatan. Jadi mereka makanannya itu ditakar. Coba yang kejutaan manusia di Tiongkok tertakar makanannya. Setelah sekarang zaman modern ini mereka sosialis kapitalis, maka mereka pun sudah tidak ditakar lagi makannya. Maka gandum-gandum dan makanan itu sudah berkurang dijual ke Afrika. Akibatnya di Afrika yang kurang produk makanan jadi kelaparan. Nah, teori Malthus katakan produk manusia, dia bilang seperti deret ukur, ya. Sedangkan produk makanan seperti deret hitung. Itu teori Malthus. Manusia itu 1, 2, 4, 8, 16, 32. Tapi kalau makanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana tidak terjadi satu krisis? Dan orang-orang negara-negara kaya sengaja pula dia kadang-kadang buang itu makanan supaya naik harga. Inilah yang dinamakan ekonomi global ini bisa selalu bermasalah. Karena sekarang ini bisa dikontrol oleh komputer. Bagi orang-orang maju, tahu dia berapa duit orang Indonesia ini, tahu dia berapa kekurangannya. Jadi kalau umpamanya orang-orang Indonesia ini kurang ahli serakah, ya dia minta saya. Akhirnya apa yang terjadi? Sekali kolap. Siapa itu? George Soros. Dia ukur ini uang begini, lantas tiba-tiba dibanjiri dolar. Setelah itu semua orang minjam. Karena dibanding dengan rupiah waktu lalu, bunga dolar sedikit 3%, sedangkan rupiah mungkin 10% atau orang ambil saja dolar, tiba-tiba sekali pukul habis semua. Inilah yang dinamakan membuat krisis. Karena sekarang ini manusia mencintai dirinya, di sana berlebihan makanan, tapi di sudut yang lain inilah yang terjadi. Saudara lihat di sini ada kekurangan makanan 38 negara laporan PBB, dan ini ada satu Pulitzer Prize. Ini kenapa ini
Jadi dapat hadiah ini si pemotret ini. Di belakang ini, ya, di belakang ini tadi, oh sorry, di belakang ini adalah burung hitam, burung gagak. Ini makanannya bangke. Di depannya ini ada anak kecil yang kelaparan. Jadi ada tukang potret, dapat hadiah, ini ada hadiah internasional. Dipotret bahwa ini burung gagak ini nunggu-nunggu ini anak, supaya begitu dia tidak bergerak dipagut dan dimakan habis. Akhirnya ini mengkagetkan dunia dan dia dapat hadiah untuk potret ini. Beginilah keadaannya banyak di dunia ini, dia bilang. Coba bayangkan sudah makanan burung manusia. Kelaparan. Baik saudara-saudara, menurut World Bank, akibat kemiskinan dan kelaparan Indonesia menduduki tingkat terbawah yang penduduknya mengalami kekurangan gizi, yakni sekitar 60-70%. Nah, ini keadaan kita di sini. Saudara-saudara pemirsa di rumah, Alkitab memberikan satu jawaban terhadap krisis tadi. Di samping itu dia katakan gempa bumi. Ya, ini gempa bumi. Satelit melihat ini gempa bumi di Aceh. Apa yang terjadi ini adalah data-data, fakta yang kita ambil. Bagaimana keadaannya di mana pada waktu itu orang lagi berpiknik-piknik, tetapi rupanya ada terjadi satu masalah. Dan akhirnya digulung ini semua manusia. Ya. Ini adalah dokumentasi dari krisis gempa tsunami di Aceh. Ya. Ini adalah data yang disaksikan oleh dunia internasional. Ya. Bagaimana manusia itu dalam tempo sekejap ratusan ribu di bumi Rencong sana habis semua. Bagaimana sebenarnya ngerinya. Jadi keadaan dunia ini, ada orang katakan ekologinya, sistemnya sudah tidak seimbang lagi, sehingga bencana demi bencana terjadi. Coba bayangkan begini, titik-titik rawan gempa di seluruh Pasifik ini akan selalu terjadi. Jadi dunia kita ini memang sudah, kenapa terjadi demikian? Oleh karena manusia itu merusak lingkungannya sendiri. Nah, saudara-saudara pemirsa di rumah, ini semua mengamarkan kita bagaimana sebenarnya dunia ini sudah terpuruk. Tetapi ini bukan berarti kita ini pesimis, karena Tuhan punya rencana yang baik. Nah, ini pada waktu tsunami ini kami juga ada pergi ke sana karena 70 miliar dari gereja Advent yang disponsor, yang atas nama ADRA membantu tsunami di Aceh. Saudara lihat kalau saudara pergi ke Meulaboh, di sana banyak sekolah-sekolah yang bermerek ADRA, dan pada waktu penyelesaian diberikan penghargaan kepada kita. Ini saya, Dr. Supit, dan ada satu perwakilan ADRA Ceko dari Eropa datang menerima penghargaan dari Bupati Aceh. Jadi kita lihat di dalam dunia kesulitan, kita juga sebagai orang Kristen terpanggil. Ini adalah di Padang, ya. Ada seorang saudara kita di sana, pengusaha, saudara Sendra Gunawan, banyak membantu kesusahan di Padang, dan sekarang gereja Padang itu sudah bagus. Ini adalah dengan tentara Amerika, ya,
Dan ini adalah tim dari ADRA, satu dari Amerika, satu dari Australia. Begitulah dunia yang sudah serba banyak tantangan ini, tetapi Allah memberikan satu jawaban. Gempa bumi Padang itu banyak sekali korban dan luka berat, luka ringan, rumah yang rusak berat dan rusak yang sedang, semuanya itu terjadi sudah sekarang ini. Dunia ini krisis oleh karena banyak berbagai penyakit, wabah penyakit yang luar biasa, penyakit aneh yang menimpa manusia. Ya, saya baru 4 hari yang lalu dari Penang. Saya kaget. 85% dari pasiennya adalah dari Indonesia. Dan banyakkan penyakitnya adalah penyakit jantung dan keropos tulang. Nanti saya tanya Dr. Alvin dan Dr. Anderson di sana, apa penyebabnya ini? Penyebabnya dia bilang karena makan sembarangan. Sekarang ini katanya budaya di Indonesia mungkin suka makan sore hari, tidak di rumah. Jadi pokoknya makan di warteg, makan di sana, makan dengan enak-enak terus. Ya inilah akibatnya. Dan minum minuman soft drink, keropos tulang. Ya. Jadi kita lihat di sini banyak sekali penyakit yang aneh-aneh sekarang ini. AIDS, HIV, dan di sini ini kita lihat breast cancer, ya, yang sekarang ini banyak penderitanya. Kenapa sampai demikian? Ada orang katakan kenapa ini terjadi? Oleh karena para ibu-ibu sekarang ini tidak nature lagi menyusui anaknya. Ya, mereka mau supaya seksi, cantik, kelihatan. Padahal sebenarnya kalau ibu-ibu, tanda ibu-ibu memang harus dihisap oleh anak itu, breastnya kan begitu. Itu tandanya ibu. Tapi dia tidak mau jelek ini walaupun dia sudah punya anak. Akhirnya inilah upahnya. Saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa Tuhan sudah mengamarkan. Penyakit adalah penyakit baru yang berjangkit ke seluruh dunia. Dan penyakit ini sekarang ini walaupun obat bertambah lebih baik, tapi penyakit juga bertambah-tambah. Tanda-tanda dalam dunia masyarakat. Saudara-saudara, ketakutan, penyakit dunia sekarang ini. Seorang psikolog membuat satu penelitian. Manusia sekarang ini dia katakan semua takut. Dia buat 30 orang selalu takut akan menjadi gila. Ya. Banyak katanya oleh karena tidak menang jadi caleg, jadi penyakit saraf semua yang caleg-caleg itu. Ya, ini benar ini. Ya. Orang takut bahwa mereka akan bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Hopeless. Ada cita-cita tetapi tidak tercapai. Tetapi beragama kurang. Kalau banyak pun tantangan dalam hidup ini, banyak problema kita, kalau dia dekat dengan Tuhan, maka ada penyimbangnya, ada jawabannya. Orang takut akan kesepian. Di tengah-tengah keramaian kota Jakarta, banyak orang kesepian. Kenapa? Oleh karena tidak ada kasih satu dengan yang lain. Orang takut akan tempat yang tertutup, atap yang rendah. Jadi kemana-mana orang takut. Kenapa? Dia karena di mana-mana pun ada sesuatu terjadi yang di luar kontrol manusia. Ya, saya pernah dari Jakarta dengan anak-anak saya. Dulu kami selalu kalau hari Minggu pergi ke Bandung, Bandung Supermall. Tiba-tiba kita datang di sana lihat-lihat. Tiba-tiba ada katakan ada bungkusan hitam. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Berlomba semua keluar. Ya, saling pijak di situ dan karena ada bungkusan hitam, dianggap bom.
Tahu-tahu setelah keluar kami semua, ya bungkusan hitam biasa. Saya katakan ini gampang sekali kita ditakut-takuti ya. Ya karena pada waktu itu selalu seperti ada orang yang di mana-mana tanam bom. Orang takut kena penyakit kanker, takut akan kematian. Orang mengatakan takut terhadap apa saja, takut terhadap bencana alam. Jadi kita lihat di sini bahwa anak-anak juga sekarang ini banyak yang menjadi masalah. Menurut Ketua Umum Federasi Mental Indonesia, sekitar 17%, 22% remaja menderita gangguan jiwa. Kenapa? Oleh karena dia lihat selalu yang baik-baik, hebat-hebat, tetapi duit tidak ada. Ya, kalau kita umpamanya dulu materi juga sederhana, kemampuan juga sederhana, tidak apa-apa. Tapi sekarang ini selalu menarik dilihat. Pergi ke mall banyak yang dibeli tapi duit tidak ada. Dan ini menimbulkan masalah. 114 dari 1000 anak usia 5-14 tahun menderita gangguan emosional. Oleh karena orang tuanya sibuk terus. Tidak ada waktu berkomunikasi sehingga anak ini seperti kesepian, tidak ada bimbingan. 140 dari 1000 anak remaja usia 15 tahun juga menderita gangguan emosional. Karena mereka itu selalu bergaul dengan HP, Facebook. Macam-macam. Ini yang terjadi. Di sekeliling kita juga selalu mau jalan pendek, demonstrasi, huru-hara. Inilah yang terjadi. Nah, ini adalah data di Indonesia. Ya. Waktu pemerkosaan, waktu terjadi tahun 1998. Kebetulan pada waktu itu saya juga dari UNAI ada urusan ke Kopertis. Jadi saya katakan, saya ingat itu sama pendeta Huta Barat. Wah, Pak Huta Barat selalu ragu-ragu, inilah berkat Tuhan. Saya bilang, coba lihat kita sudah terlambat, tetapi kita diberkati Tuhan. Sampai di Jakarta ini cepat kita ke Kopertis. Kami terus sepi. Kami nggak pernah dengar radio. Sampai kami di Kopertis, saudara tahu, heran orang itu. Ya Bapak nggak tahu bahwa Jakarta ini lagi meledak di sini, lagi bakar-bakaran. Hah? Bakar-bakaran? Coba lihat itu, sudah ada, itu berasap semua. Jadi sekarang kantor ini sudah tutup. Akhirnya pelan-pelan kami berangkat ke MT Haryono. Kebetulan ada di situ topi-topi Kopassus di mobil ini ditaruh. Nah, inilah kami taruh supaya kami pun merasa aman. Jadi tahun 1998 itu kami saksikan sendiri bagaimana terjadi pembakaran. Dan kami harus terhalang ke Bandung pada waktu itu sampai besoknya baru kami berani lewat. Jadi kita lihat di situ penjarahan. Nah, inilah yang terjadi, pemukulan. Ya. Semua ini krisis. Gereja pun jadi sasaran pula. Padahal gereja menceritakan yang baik, nggak ada menceritakan, tapi itu pun dibenci. Orang takut, semua sakit jiwa katanya tadi. Semua banyak orang sakit kepala. Aspirin menjadi gula-gula, istilah Sumatera Utara. Jadi aspirin itu menjadi makanan tiap hari, padahal itu adalah merusak lambung. Itulah yang menjadi bagian kita. Nah, saudara-saudara lihat di sini, keadaan sodomi. Dunia ini krisis, kenapa? Bukan laki-laki, perempuan dengan laki-laki masih normal. Ini laki-laki dengan laki-laki. Dan diberkati di gereja. Ada sertifikat marriage-nya. Ya. Ini adalah data. Ya. Bagaimana kita enggak krisis? Krisis moral. Ya. Wanita dengan wanita. Dan laki-laki membawa anaknya. Disahkan menjadi anaknya sendiri. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, saudara-saudaraku, Alkitab mengajarkan bahwa dunia ini memang dilanda berbagai krisis. Tetapi Tuhan katakan, apabila engkau lihat keadaan ini,
Engkau Daniel, dia katakan, meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Sekarang ini memang dunia kita ini semakin kecil. Dalam dunia intelek, Alkitab gambarkan pengetahuan akan bertambah. Dunia ini sudah menjadi kecil melalui komputer. Kita bisa berhubungan dengan siapapun di dunia ini. Dan agama juga. Di dalam dunia agama gampang sekarang ini membentuk agama. Kalau dalam waktu dulu membuat agama itu harus punya moral, pemimpin harus jadi contoh. Tetapi sekarang ini asal dia pandai marketing, membujuk orang dengan strateginya, dia bisa menjadi tokoh agama. Bahkan ada gereja setan juga, nabi-nabi palsu. Berhati-hatilah bila ada seorang pemimpin agama yang mengajarkan Anda berpaling dari Alkitab. Sekarang banyak agama tujuannya uang. Jadi pendeta yang penting pintar bersaksi, baca 2-3 ayat, jadi dia pendeta dan dia ajak orang semua berdoa. Itu namanya teologi kemakmuran. Kalau ikut Tuhan saudara akan makmur, kalau tidak ikut Tuhan saudara menderita. Selalu dibuat demikian. Banyak sekali masalah dalam dunia agama juga sekarang ini. Oleh sebab itu, apa dikatakan oleh Alkitab? Dan akhirnya tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat dan sudah di ambang pintu. Kita lihat tadi diuraikan oleh Alkitab. Dunia ini krisis, krisis moral, krisis politik, krisis pangan, krisis dalam penyakit. Banyak obat tetapi penyakit bertambah. Dia katakan ini semua terjadi menjelang akhir dunia. Lantas kalau kamu sudah lihat ini keadaan ini, Tuhan Yesus katakan kepada kita, saudara-saudara pemirsa di rumah, kepada Anda yang mendengar di rumah, angkat matamu, pandanglah ke atas, bahwa dunia ini segera berakhir dan Tuhan datang menjadi raja di dunia ini. Dan apabila ini kita saksikan, marilah kita selalu menengadah, belajar kepada Tuhan, lakukan yang benar di dalam kehidupan kita, karena kita pasti berakhir. Di dunia ini paling lama kita mungkin zaman sekarang ini 90 tahun. Paling lama rata-rata. Alkitab katakan 70 tahun. Selama 90 tahun kita di dunia ini, apabila kita lakukan dengan sebaik-baiknya, itu merupakan satu jaminan untuk satu kehidupan yang lebih panjang, yang tidak ada taranya. Oleh sebab itu lakukanlah yang benar, belajarlah kepada firman Tuhan. Segala krisis yang kita hadapi sekarang ini, semuanya sudah dinubuatkan. Jawabannya ada pada firman Tuhan. Keluarga kita berantakan, datang kepada Tuhan. PHK terjadi, datang kepada Tuhan, sehingga saudara-saudara semangat tetap dalam hidup ini. Walaupun PHK, tapi kalau kita punya entusiasme, maka biasanya ada pekerjaan yang lain. Anak-anak kita nakal, bawa kepada Tuhan, doakan. Karena oleh kepintaran kita sendiri tidak mungkin. Setiap sore kita harus bersama dengan Tuhan. Maka dengan demikian akhirnya kita pun mendapat satu kebahagiaan. Pada malam ini kami undang supaya kita, sebagaimana dalam gambar ini, semua mereka melihat ke atas. Tuhan segeralah datang. Siapa yang saudara-saudara yang mau seperti orang-orang ini berbicara, Tuhan segeralah datang, kami sudah bosan dengan dunia yang penuh dengan krisis ini. Saya minta saudara-saudara untuk berdiri supaya kita berdoa.
Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan. Oleh karena rahmat-Mu begitu besar kepada kami. Pada malam ini kami telah mendengarkan sabda-Mu, bahwa dunia kami ini penuh dengan tantangan krisis. Tetapi Tuhan mau melepaskan kami dari krisis tersebut. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat sudah berlalu dan sebagian sudah digenapi. Biarlah ini mendorong kami untuk selalu memandang kepada Tuhan, menengadah bahwa Tuhan sudah berkata tidak akan pernah terjadi segala sesuatu sebelum dinyatakan Tuhan kepada kami umat-umat-Mu apa yang terjadi. Dan bila terjadi maka itu akan menguatkan iman kami untuk kami selalu berbuat kebajikan kepada sesama manusia, terlebih kepada pekerjaan Tuhan. Engkau kiranya memberkati pemirsa yang di rumah, karena Tuhan berkata setiap firman yang didengar akan menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi anak-anak, berkat bagi semuanya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini kami bisa implementasikan, sehingga di dalam dunia yang krisis ini kami pun tidak krisis, karena Tuhan adalah sumber kedamaian, sumber hikmat bagi kami. Apabila kami yang di studio ini pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan juga menyertai kami, tibakan kami dengan selamat. Berkati kami sepanjang malam ini, berikan tidur yang lelap, istirahat yang baik, karena itulah janji Tuhan bagi kami umat-umat-Nya. Terima kasih Bapa, ampuni dosa salah kami. Kiranya damai sejahtera, rahmat Tuhan menjadi bagian saudara semuanya. Kasih Tuhan terus menerus mengalir di antara kita. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.